Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Penyihir yang Tak Terhingga, atau judul aslinya Infinite Match. Video ini merupakan video part kelima dari video part-part sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video part-part yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Panel cerita dilanjutkan dengan masalah sang ayah dengan Pak Temuran kemarin. Karena sang ayah dituduh ingin menjual putranya demi uang, sang ayah tentu tidak terima akan hal tersebut. Dia seketika berteriak dan menyuruh Pak Temuran untuk segera keluar dari rumahnya sekarang juga. Pak Temuran kemudian berbalik ke belakang sembari memasang wajah yang nyengir. Sang ayah tahu kalau Pak Temuran merupakan orang yang kaya. Namun meskipun begitu, tidak ada alasan bagi dia untuk merendahkan dan mengejek orang miskin seperti mereka sampai segitunya. Pak Temuran paham bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk sekarang ini. Dia kembali menyebut keluarga mereka sebagai keluarga miskin yang tidak paham posisi mereka sebenarnya. Nah, sebelum Pak Temuran benar-benar meninggalkan rumah, Siron kemudian membalas ucapan sang ayah bahwa dia rela untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Pak Temuran. Pak Temuran yang mendengarkan ucapan Siron barusan langsung melirik ke arahnya dan melotot tajam ke arah Siron. Sang ayah berusaha untuk menegur Siron untuk tidak berpikiran sempit seperti itu. Namun Siron dengan wajah yang serius tetap memberatkan tekadnya untuk bekerja di bawah Pak Temuran. Pak Temuran kembali minta pendapat Siron kalau apakah dia benar-benar serius dengan tekadnya barusan. Pak Temuran sama sekali tidak mempunyai niatan untuk menakut-nakuti Siron dengan ucapannya barusan. Namun yang perlu Siron ketahui bahwa apabila terdapat rumor kecil sekalipun, maka itu bisa saja menyebabkan kematian bagi Siron sendiri. Siron menjawab kalau dia tidak masalah dengan hal itu. Dia meminta kepada Pak Temuran untuk mengizinkannya buat pergi dan melakukan tugas yang Pak Temuran berikan. Siron berjanji bahwa dia tidak akan membocorkan informasi apapun, bahkan apabila terjadi suatu masalah pada pekerjaan yang mereka kerjakan. Dan Siron menjamin bahwa dia tidak bakal menyalahkan Pak Temuran apabila kesalahan tersebut benar-benar terjadi. Siron berkata seperti itu dengan wajah yang penuh dengan percaya diri. Mendengar jawaban dari Siron itu, membuat Pak Temuran kembali tersenyum. Dia kemudian mulai memberitahu Siron bahwa dia akan segera kembali kemari setelah seminggu telah berlalu. Siron dibolehkan untuk berubah pikiran walaupun Siron nanti sudah bekerja di bawah rumah mereka. Dan Siron juga harus selalu ingat bahwa Siron tidak bisa pulang atau pergi kemanapun sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya harus benar-benar telah selesai. Pak Temuran kemudian mulai berjalan keluar rumah dan di luar sana sudah terdapat seorang pelayan yang sudah siap untuk menjemput Pak Temuran buat pulang. Dan setelah Pak Temuran telah pergi, sang ayah di belakang kemudian meminta alasan dari Siron perihal mengapa dirinya malah menerima pekerjaan yang seperti itu. Sang ayah memberitahu Siron kalau para bajingan tersebut hanya ingin mencari seseorang yang niatnya bakalan dikorbankan di dalam rumah mereka. Sang ayah di sini menyalahkan dirinya sendiri karena sedari awal dia tidak berhati-hati sebelum bertindak. Sang ayah menegaskan kepada Siron untuk menolak tawaran tersebut. Siron diminta untuk jangan khawatir karena sang ayah bakalan bertanggung jawab atas semuanya. Nah, di saat sang ayah berusaha untuk membujuk Siron buat menolak, Siron kemudian berbalik kepadanya sembari mengucapkan terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih dengan wajah yang sangat ceria. Siron sangat senang karena diberikan sebuah hadiah yang sangat indah di saat dirinya sedang mencari jati diri. Siron mengakui kalau tawaran dari Pak Temuran barusan merupakan hadiah yang paling indah baginya. Sang ayah yang mendengar Siron berkata seperti itu hanya bisa terdiam dengan wajah yang cukup khawatir. Air matanya nampak bercucuran di kedua pipinya. Siron kemudian memeluk sang ayah karena dia sangat bersyukur dengan hadiahnya kali ini. Sang ayah meminta kepada Siron untuk bersikap tetap tenang, karena sang ayah pasti akan selalu melindungi Siron dimanapun dan kapanpun itu.
sang ayah dengan resmi memberikan Chiron izin untuk pergi ke sana dan jangan lupa untuk kembali setelah selesai. Sang ayah berjanji bahwa dirinya akan melindungi keluarga kecil ini agar semuanya dapat berkembang menjadi lebih baik. Sang ayah di dalam hati memberikan pertanyaan kepada Chiron kalau apakah dirinya saat ini sudah menjadi ayah yang baik bagi dia. Olenna di belakang juga nampak terharu saat mendengar kalau sang ayah telah memberikan izin kepada Chiron untuk pergi bekerja. Chiron hanya bisa menangis bahagia di pelukan sang ayah yang cukup hangat. Singkatnya, 1 minggu pun kini telah berlalu. Bawahan dari Patemuran kemudian kembali mendatangi rumah dari Chiron dan meminta kepada sang ayah untuk menandatangani sebuah kontrak. Dan setelah sang ayah selesai menandatangani kontrak tersebut, pelayan itu pun dengan cepat mengambil kertas yang ada di tangannya dan beralasan kalau mereka saat ini sedang terburu-buru. Jujur, sang ayah di sini sempat merasa tertegun saat mereka mengambil kertas kontraknya dengan sangat cepat. Chiron kemudian digiring oleh pelayan tersebut untuk segera menaiki kereta kuda yang telah disiapkan sebelumnya. Chiron juga disuruh oleh mereka untuk cepat meletakkan kopernya di belakang. Chiron di sini hanya bisa menoleh ke belakang dan melihat sang ayah sebelum dia pergi. Sesaat kemudian, setelah Chiron telah menyimpan kopernya, pintu kereta kuda pun kemudian ditutup oleh mereka. Chiron di dalam kereta kuda hanya bisa duduk terdiam dengan wajah yang murung. Sementara itu, untuk dua pelayan tersebut, mereka saling berbincang satu sama lain. Chiron kemudian mulai menutup kedua matanya dan melihat bayangan dari sang ayah dan juga sang ibu, yang dimana mereka nampak sangat sedih setelah kepergian dari Chiron. Chiron seakan telah pergi dari hadapan mereka dalam waktu yang sangat lama. Dan Chiron mengangkat tangan kanannya dan hendak menggapai mereka berdua. Namun di saat ban kereta kuda telah bergerak, bayangan Chiron pun ikutan ketarik dan juga menghilang. Chiron menyentuhkan kedua telapak tangannya dan berniat di dalam hati untuk tetap kuat menerima keadaan ini. Soalnya ini merupakan kesempatan yang langka, yang dimana ini merupakan kesempatan sekali dalam seumur hidup. Dan sekaligus pedang bermata dua bagi Chiron sendiri. Kereta kuda kini telah melaju kencang dan meninggalkan kampung halaman dari Chiron. Chiron tidak tahu pasti kalau apakah dia bisa selamat di kota nanti setelah 2 tahun telah berlalu. Di sana merupakan tempatnya mereka yang mempunyai kekuasaan yang sangat kuat. Chiron yang berada di perjalanan terus saja memasuki kondisi spirit zone dan tidak membuka kedua matanya sama sekali. Nah, saat mereka telah sampai di perbatasan, salah satu pelayan kemudian mulai menjelaskan kepada Chiron mengenai kerajaan Tormia. Jadi, House of Ojen terletak di sebuah kota yang disebut dengan kota Kereas, yang berada di kerajaan Tormia. Ibu kotanya disebut dengan Basuka, dan Kereas terletak tidak jauh dari sana. Pelayan itu menegaskan bahwa House of Ojen telah melahirkan banyak seorang swordsman yang sudah teruji selama puluhan generasi. Dan kepala keluarga terdahulu juga merupakan seorang swordsman kelas 3 yang telah state certified atau telah diakui oleh negara. Dan kepala keluarga mereka yang sekarang merupakan seorang kesatria yang telah naik tingkat ke kelas 4. Jadi singkatnya, keluarga House of Ojen mereka merupakan kekuatan yang hebat, yang tentu sangat kental dengan urusan militer di kota Kereas itu. Chiron di sini nampak menyimak dengan serius apa yang disampaikan oleh pelayan tersebut. Tak lama kemudian, pelayan itu pun kemudian menoleh ke arah kanan dan memberitahu Chiron kalau di depan sana adalah Broadway atau jalan utama dari House of Ojen. Chiron nampak terkejut saat melihat pemandangan yang ditunjukkan oleh sang pelayan. Chiron rupanya tiba pada sore hari sebelum matahari terbenam. Pemandangannya tentu sangat baru bagi Chiron dan cukup memanjakan mata Chiron yang baru melihat kediaman bangsawan. Chiron bahkan sudah merasa gugup sebelum memasuki pekarangan rumah dari mereka. Pelayan di sebelahnya berusaha untuk meminta Chiron untuk jangan takut seperti itu. Chiron bahkan sudah setakut ini meskipun belum bertemu dengan anggota keluarga dari mereka. Pelayan yang satunya kemudian memberitahu Chiron untuk menjaga tata keramanya saat bertemu dengan anggota keluarga nanti. Karena kalau Chiron melanggar hal tersebut, maka kepala Chiron bisa saja dipenggal oleh mereka. Chiron yang sedang berjalan ke arah teras utama terus saja celingak-celinguk dan melihat pemandangan yang ada di kanan kirinya. Pelayan tersebut kembali memberitahu Chiron bahwa tujuan mereka kali ini berada di jalan sebelah. Chiron di sini rupanya mengalami pengalaman baru yang dimana dia saat ini mulai merasakan kalau semuanya mulai meresap ke dalam pikirannya. Ini merupakan kediaman dari bangsawan kelas 2. Perhatian Chiron juga sempat teralihkan saat dia melihat sebuah patung kuda putih yang terdapat di depan mansion dari House of Ojen,
Ya, lambang dari House of Ojen sendiri merupakan sebuah kuda putih yang di belakangnya terdapat satu pedang yang sedang berdiri. Tak lama kemudian, mereka pun kini telah sampai ke kantornya. Sang pelayan menjelaskan bahwa kantor ini juga merupakan tempat tinggal bagi pelayan seperti mereka. Dan di kantor ini jugalah Chiron bakalan tinggal dalam waktu 2 tahun ke depan. Chiron bakalan menjadi seorang pelayan sama seperti mereka dan bekerja di dalam kantor ini. Meski ukurannya tidak terlalu luas, tetapi bangunan dari kantor ini memiliki lantai yang bertingkat. Nah, setelah mereka bertiga telah masuk ke dalam, Chiron pun kemudian disambut oleh Patemuran. Patemuran rupanya telah menunggu Chiron tiba dari tadi. Patemuran kemudian berjalan di depannya Chiron dan akan memberitahu Chiron tentang beberapa hal yang akan Chiron lakukan buat ke depannya. Chiron di belakang nampak membungkukkan badannya dan berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Setelah mereka berdua berjalan cukup lama, mereka pun akhirnya tiba ke sebuah ruangan, yang dimana di ruangan inilah yang selalu diinginkan oleh Chiron dari kecil. Ya, inilah dia perpustakaan besar milik House of Ojen. Chiron bahkan tidak mampu untuk mengedipkan matanya sekalipun saat dia telah memasuki dan juga melihat semua rak buku yang terdapat di perpustakaan besar ini. Sesaat kemudian, Chiron pun akhirnya sampai ke tempat di mana dia akan ditugaskan ke depannya. Patemuran memberitahu Chiron kalau mereka berdua akan memindahkan buku-buku itu ke tempat atau rak buku yang ini. Dan tugas khusus buat Chiron adalah menyortir bukunya. Itu bertujuan agar tidak terjadi kesalahan. Patemuran bakalan memberikan sebuah list kepada Chiron di setiap minggunya agar Chiron lebih mudah untuk mencari dan mengumpulkan buku-buku yang terdapat dalam list tersebut. Waktu kerjanya sendiri dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 petang. Selain waktu itu, Chiron diizinkan untuk bebas melakukan apa saja. Namun yang perlu diingat, Chiron sangat dilarang keras untuk keluar dari perpustakaan ini. Dan juga, Chiron tidak boleh masuk ke dalam mansion bangsawan apabila dirinya tidak mendapatkan sebuah perintah khusus dari bangsawan tersebut. Seorang pelayan yang merupakan bawahan dari Patemuran akan menjelaskan peraturannya lebih detail nanti. Patemuran kemudian bertanya kepada Chiron kalau apakah dia mempunyai pertanyaan atau tidak. Chiron di sini bertanya perihal kapan tepatnya dia akan mulai bekerja. Patemuran menjawab kalau Chiron secara resmi akan bekerja pada esok harinya. Chiron tentu saja berniat untuk terus berusaha dan tetap rajin bekerja di tempat ini, karena pekerjaan ini sepadan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Singkatnya, esok hari pun kini telah tiba. Chiron kini nampak telah mengenakan pakaian pelayannya dan sudah siap untuk bekerja di perpustakaan. Dia nampaknya membawa sebuah dokumen yang tebal dan dokumen itu pun kemudian dia taruh di atas meja kerjanya. Chiron akhirnya mulai paham mengenai mengapa hanya terdapat satu orang yang bertugas untuk menyortir buku-buku tersebut. Itu dikarenakan orang yang menyortir buku-buku tersebut harus selalu konsisten setiap kali dia bekerja. Jadi misalnya, jika Chiron hendak menyortir buku yang berjudul History of Swordsmanship, maka Chiron akan dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu mengarah kepada sejarah atau mengarah kepada swordsmanship. Itu semua tergantung dari si penyortir buku tersebut. Dan ditambah lagi, hal lain yang Chiron sempat pelajari pada saat proses membuat sistem penyortiran ini adalah semua pengetahuan rupanya saling terhubung satu sama lain. Terdapat sebuah fondasi yang menghubungkan antara buku yang satu dengan buku yang lain. Seperti misalnya sebuah buku sejarah, sebuah pengetahuan yang sudah terkumpul yang berasal dari masa lalu. Nah, itulah yang disebut sebagai sejarah. Sejarah tidak dapat dipungkiri, memang merupakan fondasi utama agar pengetahuan dapat terbentuk. Jika Chiron memilih untuk membangun pengetahuan sejarahnya terlebih dahulu, maka Chiron berhasil menyingkat waktu yang telah dia butuhkan untuk mempelajari bidang ilmu pengetahuan yang lain. Dan di antara 10.000 jumlah buku yang ada di perpustakaan ini, terdapat sekitar 850 buku yang bersihkan sejarah tok tanpa pengetahuan tambahan. Chiron memilih untuk membaca semuanya dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Hal ini sengaja dia lakukan karena tidak lain untuk bisa menggapai mimpinya, yaitu menjadi seorang mage atau seorang penyihir. Nah, di saat Chiron sedang sibuk mempelajari buku sejarah yang ia baca, secara tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka, yang menandakan bahwa ada seseorang yang telah masuk ke dalam perpustakaan. Chiron awalnya memang sempat menduga kalau yang masuk itu adalah wakil kepala pelayan. Chiron hanya terdiam sesaat, dan setelah itu, dia pun lekas menutup buku sejarah yang niatnya masih ingin dia baca tadi.
Chiron sebaiknya tidak menunjukkan kepada wakil kepala pelayan mengenai dirinya yang nekat membaca sebuah buku yang tersedia di dalam perpustakaan ini. Karena Chiron yakin kalau wakil kepala pelayan pasti tidak akan setuju apabila seorang rakyat jelata seperti dia membaca buku milik mereka. Dan benar saja, yang datang itu adalah Patemuran yang berniat untuk mengecek kinerja dari Chiron dalam beberapa hari ini. Patemuran mengakui kalau Chiron selama ini telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dan ditambah lagi, Chiron rupanya juga rela untuk melakukan kerja lembur semalaman. Mendengar ucapan dari Patemuran barusan, Chiron hanya bisa berdiri tegap sembari membenarkan hal tersebut. Patemuran yang saat ini hendak pergi, kemudian mulai memberitahu Chiron kalau perjalanan mereka masih panjang. Jadi Chiron diharapkan untuk selalu menjaga kondisinya agar bisa tetap prima. Soalnya Chiron sendirilah yang menanggung semua tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepadanya. Chiron di sini mengerti dengan nasihat dari Patemuran dan balik berkata bahwa dia akan selalu mengingat nasihat dari Patemuran tersebut. Patemuran kemudian berhenti melangkah dan kembali menoleh dan melirik ke arah Chiron. Sesaat kemudian, Patemuran pun kemudian balik berjalan ke arah Chiron dan hendak melakukan sesuatu kepada Chiron. Chiron yang dihampiri oleh Patemuran secara tiba-tiba tentu saja bertanya di dalam hati perihal mengapa Patemuran malah mendekat kemari. Patemuran kemudian menyentuh pundak sebelah kiri dari Chiron dan mulai menatap Chiron dengan tatapan yang tajam. Chiron di sini mencoba untuk bersikap tenang dan tidak memasang ekspresi apapun saat dia dihampiri oleh Patemuran. Padahal di dalam hatinya, Chiron nampak cukup panik kalau apabila Patemuran sudah mengetahui perihal dirinya yang membaca sebuah buku ketika dia sedang bekerja lembur semalaman. Dia bertanya-tanya kalau apakah tindakannya itu sudah terekspos dan diketahui oleh Patemuran. Namun tanpa diduga, Patemuran hanya menepuk pundak sebelah kiri dari Chiron dan membersihkan debu yang terdapat di sana. Patemuran melanjutkan kalau selain pekerja yang mengunjungi perpustakaan ini, juga terdapat sang kepala keluarga beserta dengan tuan muda yang juga sering mengunjungi tempat ini. Patemuran meminta kepada Chiron untuk tidak menurunkan martabat dari keluarga Ojen karena melihat penampilan dari Chiron yang seperti ini. Dan selain itu, Chiron juga disuruh oleh Patemuran untuk segera memangkas rambut panjangnya itu, yang kini telah memanjang sampai ke pundaknya. Chiron kembali mengerti dengan perintah dari Patemuran dan akan segera melaksanakan perintahnya tersebut. Nah, setelah Patemuran telah selesai dengan pengecekannya, dia pun kemudian kembali berbalik dan pergi meninggalkan perpustakaan. Chiron dengan wajah yang tersenyum paksa mengucapkan selamat tinggal kepada Patemuran. Jujur, Chiron di situasi ini nampak cukup panik dengan apa yang telah terjadi. Chiron mengira kalau Patemuran sudah sempat mencurigai tindakan dari dia yang memilih untuk bekerja lembur semalaman dengan tujuan untuk membaca sebuah buku. Tapi rupanya Patemuran malah memperhatikan penampilan dari Chiron. Chiron sepertinya harus lebih waspada lagi selama 2 tahun ke depan ini. Dia harus berhati-hati supaya mereka para pelayan tidak bisa menggali atau bahkan mencari kesalahan dari Chiron. Chiron bahkan kepikiran kalau apakah dia harus tinggal di perpustakaan ini seperti ayahnya dulu waktu bekerja di gunung. Namun masalah yang lebih besar daripada itu semua adalah materinya yang sulit buat dipahami. Chiron rupanya tidak mudah memahami tentang sejarah Order of Three Kingdoms atau urutan 3 kerajaan, dan juga The Seven Kingdoms atau 7 kerajaan. Chiron mengakui kalau memahami sejarah dari Tormia Kingdom saja sudah cukup sulit baginya. Lantas bagaimanakah cara dari Chiron untuk dapat mempelajari semua hal itu dengan mudah? Chiron kepikiran kalau apakah mungkin saja dia bisa menggunakan metode ingatannya doang. Namun kalau dia menggunakan ingatannya saja, maka materinya tidak akan meresap sampai ke otak. Chiron mau tidak mau harus mendalami setiap barisnya jika Chiron berniat untuk mengambilnya dari ingatannya kapanpun yang ia mau. Tetapi mengingat setiap baris itu terasa cukup melelahkan. Chiron kemudian mulai merasa mengantuk dan akhirnya tertidur di atas meja kerjanya. Dan buku sejarah yang ia baca barusan kini masih dalam kondisi terbuka. Sesaat kemudian pintu pun kembali berbunyi dan memperlihatkan tangan seseorang yang hendak mengambil buku yang Chiron baca sebelumnya. Rupanya dia adalah Patemuran. Patemuran di sini yang melihat buku yang Chiron baca, kemudian mulai menyebut Chiron sebagai bocah yang bodoh. Patemuran tidak menyangka kalau Chiron malah membaca buku yang sama selama setengah bulan terakhir. Patemuran paham kalau Chiron tidak dapat berkembang jika dia hanya belajar sejarah seperti ini. Awalnya Patemuran memang berniat untuk melarang Chiron buat masuk ke dalam perpustakaan pada malam hari. Itu pun jika Chiron membaca buku-buku yang bermanfaat.
Namun karena Chiron hanya membaca buku-buku tentang sejarah, maka Pak Temuran kini bisa tidur tenang. Karena mengetahui kalau bocah yang sedang tidur di mejanya itu hanyalah seorang bocah bodoh yang kebetulan mempunyai mimpi yang cukup besar. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar ataupun like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.